Nama saya Ahmad Rainaldi, Asal dari. asal dari Provinsi Kalimantan Timur, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Oke, siap. Sejak tahun berapa kuliah di Jogja? Sejak tahun 2015. Oke. Mengapa memilih Jogja sebagai tujuan kuliah? Awalnya cuma waktu itu ada minat memang mau ke Jogja, cuma ngetes kampus-kampus kayak seperti UIN. Cuma nggak ada keyakinan kuat, mungkin nggak bakal di Jogja kuliah karena banyak saingan. Terus Jogja juga dikenal dengan kota pelajar. Kebetulan ya waktu itu ya cuma cuma pingin doang, ngetes doang di kampus UIN. Akhirnya tes di UIN, pulang lagi ke Kalimantan, terus nunggu pengumuman sekitaran 3 minggu, terus buka pengumuman, akhirnya keterima di UIN. Awalnya gitu. Akhirnya kuliah di UIN jurusan. Jurusan filsafat agama. Mengapa memilih filsafat agama? Sebetulnya itu basic karena filsafat kan apa ya, mengajarkan ilmu tentang berpikir kritis. Akhirnya ada ketertarikan kuat, apalagi ditambah dengan embel-embel agama Islam dan sebagainya. Oke, siap. Apa bedanya filsafat agama dan filsafat umum menurut Anda? Filsafat agama itu lebih menekankan pada sisi teologi, aliran-aliran yang berkembang dalam teologi Islam, dan juga ada sangkut pautnya dengan filsafat umum. Kalau filsafat umum dia membahas ruang lingkupnya paling cuma ya mungkin ya manusia, Tuhan dan alam. Nah, kalau ya juga menyangkut teologi, cuma nggak sebegitu dominan di filsafat Islam, di filsafat agama. Berarti filsafat agama itu lebih fokus kepada filsafat Islam. Ya, lebih tepatnya pada filsafat Islam, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang sebagian dibahas di semester 6, 7, 8 itu filsafat umum atau filsafat barat. Apa makna filsafat menurut Anda? Makna filsafat itu bagi saya adalah refleksi, renungan, berpikir tentang ilmu kritis. Ya, menyangkut kehidupan keseharian, mungkin menyangkut hal-hal yang mungkin bersangkut paut dengan politik, budaya, bahkan agama sekalipun. Apa kegunaan filsafat menurut Anda? Kegunaannya yaitu kita dapat melihat tidak hanya satu sudut pandang saja. Jadi berbagai macam perspektif situ diajarkan. Terus kita juga diajarkan tentang critical of thinking, jadi berpikir kritis. Bagaimana kita itu tidak hanya menelan mentah-mentah berbagai macam klaim-klaim kebenaran yang itu tidak dianggap mapan. Filsafat datang untuk menantang bahwa berbagai macam aliran, berbagai macam pendapat, pandangan bahkan, dan berbagai macam klaim-klaim tadi itu, filsafat mengajarkan ya kita kritisi dulu hal-hal yang sebelum kita terima mentah-mentah, Harus dikaji ulang. dikaji ulang. Sebagai anak filsafat, apa hal yang paling menarik dari filsafat yang Anda dapatkan selama kuliah di UIN? Yang paling menarik itu Entah dari agamanya atau filsafat secara umum. kalau saya lebih tertarik pada filsafat kehidupan sih. Pemikir-pemikir ya eksistensialisme seperti Heidegger, Friedrich Nietzsche, siapa lagi ya, Jean Paul Sartre, karena dia menyangkut eksistensi manusia di dunia. Anak filsafat selalu identik dengan penampilan rambut yang gondrong dan pakaian yang kurang rapi. Kenapa Anda berpenampilan sebaliknya? Malah Anda itu kelihatan ganteng, rapi. Nggak tahu ya, karena mungkin karena kalau berpenampilan seperti itu saya nggak biasa, jadi kurang pede dalam artian kalau andai kata saya berpenampilan seperti itu takut apa ya,
menanggung rasa malu gitu. Jadi kayak sesuatu yang nggak biasa saya lakukan terus saya lakukan kan kayak nggak pede banget itu. Berarti untuk menjadi anak filsafat tidak harus gondrong ya? Ya tidak harus gondrong sih. Ada juga yang rambutnya yang nggak terlalu panjang. Ada yang bilang filsafat itu menyesatkan dan karenanya banyak mahasiswa filsafat yang mulai tidak menjalankan syariat agama, kayak nggak sholat, lupa sholat. Apa pendapat Anda mengenai hal tersebut? Bagi saya ya tergantung perspektif sih, tapi juga filsafat tidak juga menekankan melulu tentang orang itu menjadi ateis, tidak boleh bahkan menyesatkan. Bagi saya filsafat itu ya ilmu telaah berpikir kritis. Kalau ada yang mengatakan itu bahwa filsafat itu jangan belajar filsafat karena dianggap sesat dan menyesatkan. Bagi saya yang mengatakan demikian itu sama saja mengatakan jangan berpikir gitu. Sedangkan manusia itu akrab dengan berpikir. Keseharian mereka itu selalu berpikir. Ketika mereka mengatakan bahwa jangan berfilsafat karena itu dianggap sesat dan menyesatkan, bahkan dianggap sesuatu yang membahayakan, juga menyesatkan. Bagi saya sama saja dengan mengatakan ya jangan berpikir gitu. Nah sedangkan manusia itu nggak bisa lepas dari berpikir. Itu sama saja mengatakan demikian. Jadi orang yang tidak sholat, tidak ini dan ini itu mungkin saja mereka hanya setengah-setengah mengkaji filsafat. Toh juga ada tokoh-tokoh filsafat yang top mungkin, yang apalagi filsafat agama ya. Filsafat agama dan aliran filsafat lainnya, dia sejauh dia memahami filsafat secara mendalam, sejauh itu dia menemukan sesuatu yang lain daripada yang mengatakan bahwa ini sesat dan mengatakan ini sesat dan sebagainya. Karena dia sudah menemukan muara ilmu itu sendiri. Bagi saya seperti itu. Berarti belajar filsafat itu tidak boleh setengah-setengah ya? Ya bagi saya kalau setengah-setengah itu justru menyesatkan. Karena filsafat tidak pernah mengajarkan secara setengah-setengah. Dia mengajarkan ya ayo gali lagi. Tidak ada kebenaran yang sifatnya itu ini yang paling benar. Filsafat mengajarkan demikian, menggali lagi, dikaji terus sampai kita menemukan bahwa filsafat itu tidak seperti yang kita duga ya. Yang terakhir, apa saran Anda bagi para mahasiswa yang saat ini sedang belajar filsafat? Bagi saya ya semoga selalu belajarnya tekun, rutin ya. Kalau bahasa agamanya itu istiqomah. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi jangan, kalau setengah-setengah itu kan dalam arti dia tiba-tiba mengatakan ini begini, sesuatu yang bagi mereka sudah anggap ini mapan, tapi dia juga belajar setengah-setengah. Nah ini berbahaya sekali. Nah filsafat itu hadir untuk menantang bahwa kita itu nggak hanya belajar tentang berbagai macam ilmu yang secara sudah di kurikulumkan oleh kampus. Toh juga ada berbagai macam ilmu atau pengetahuan yang nggak hanya dari kampus. Nah filsafat itu mengajak berdialog bahwa jangan-jangan ya ilmu yang di kampus itu ya hanya seberapa persen aja yang sebetulnya kita dapat, tapi di luar itu banyak. Nah mereka yang belajar di kampus dan sebagainya, yang menjadi problem adalah seolah-olah kesannya ya ini yang paling sudah oke gitu, yang paling sudah mapan menurut pandangan dia. Padahal di luar sana itu masih ada berbagai macam pengetahuan yang menyangkut filsafat, dan itu jarang disentuh. Sehingga jarang disentuh ketika mereka berhadapan dengan situasi hal seperti itu, mereka menganggap ini bukan sesuatu yang bagi mereka ini sesuatu yang keliru dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka belum bersentuhan dengan sesuatu yang mereka lihat tadi, yang mereka belum lihat tadi itu. Ketika mereka melihat sesuatu itu yang sifatnya berbeda dengan pandangan mereka, mereka mengatakan ini bukan sesuatu yang dari kita gitu. Hal ini berbahaya sekali karena minat mereka cuma setengah-setengah. Ini yang menjadi bagi saya itu ya kesesatan nyata. Berarti filsafat yang benar-benar matang itu tidak selesai dengan argumen salah benar ya semuanya ya.
Iya, filsafat tidak juga mengajarkan kamu salah, aku benar, maka aku yang diterima pendapatnya. Kamu benar, aku salah, terus kamu yang diterima pendapatnya oleh kalian aku. Enggak. Filsafat enggak enggak apa ya, enggak menspesifikasikan membahas atau mengajarkan demikian. Tidak sedang kali itu. Tidak selangkah itu, karena bagi saya yang belajar filsafat, eh sejauh kita memahami sesuatu, sejauh itu kita juga mampu untuk mengatakan sesuatu itu. Tapi yang menjadi kendala adalah sejauh hal itu yang kita ketahui dan ada hal yang belum kita ketahui, jangan kita berargumentasi sesuatu yang kita nggak ketahui, karena perjalanan kita sampai di situ saja. Kendati pun kalau ada hal-hal yang kita tidak ketahui, ya cukup diam saja, karena ini lebih bijak daripada kita mengatakan sesuatu hal yang menyangkut pengetahuan, klaim pengetahuan, ilmu pengetahuan atas dasar akademis, tetapi dia juga tidak begitu menyelam samudera yang dia kaji secara mendalam. Terus ujuk-ujuk tiba-tiba dia mengatakan bahwa apa yang dia katakan itu sesuatu yang dia pernah sentuh. Ini berbahaya sekali. Artinya jika pertualangan akademis kita hanya di kampus dan hanya sebatas warung kopi, ya jangan pernah kita membahas sesuatu yang di luar yang belum pernah kita lihat gitu. Siap. Terima kasih Mas Renaldi. Oke, sama-sama. Apalagi pertanyaannya? Sudah habis. Oh iya.